Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kita berpikir apa yang membuat sebuah pesantren modern bisa bertahan lama, berkembang dengan tetap memiliki ciri khasnya sendiri? Meski zaman terus berubah, rahasianya ada pada arah dan pedoman yang dipegang teguh. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap tentang manajemen, visi, misi, dan nilai-nilai di pesantren modern. Apa itu sebenarnya? Bagaimana cara mengelolanya agar tidak hanya tertulis di dinding, tapi benar-benar terwujud? Yuk kita simak bersama. Masuk ke materi tentang manajemen visi, misi, dan nilai-nilai pesantren modern. Pengertian dasar pertama dari visi, yaitu gambaran atau cita-cita jauh ke depan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pesantren di masa yang akan mendatang. Visi adalah kemana kita akan ingin pergi. Sifatnya jangka panjang, inspiratif, menantang, namun tetap realistis. Pengertian dasar selanjutnya yaitu misi, yaitu langkah-langkah upaya atau cara nyata yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi adalah apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke sana. Sifatnya operasional, konkret, dapat dijalankan, berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian nilai dasar dari nilai-nilai atau values, prinsip, keyakinan, atau aturan dasar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman sikap serta perilaku seluruh warga pesantren. Contohnya menyangkut pengasuh, guru, santri, staf, dan menjalankan visi dan misi. Nilai adalah apa yang akan menjadi pegangan kita dalam bertindak, sifatnya tetap tidak mudah berubah menjadi identitas pesantren. Kemudian hubungan antara visi, misi, dan nilai-nilai. Bayangkan saja sebuah perjalanan, visi, tujuan akhir yang ingin dicapai. Contohnya, ingin sampai ke puncak gunung. Nah, dan misinya jalur dan kendaraan yang dipakai untuk mendaki. Contohnya seperti naik jalan setapak menggunakan sepatu khusus. Nah, untuk nilai prinsip yang dijaga selama perjalanan, contohnya jangan membuang sampah sembarangan, saling membantu teman yang lelah. Kesimpulan, nilai menjadi pondasi, visi menjadi arah, dan misi menjadi jalan yang akan dilalui. Manajemen yang baik memastikan ketiganya berjalan beriringan dan dipahami oleh semua pihak. Kemudian karakteristik visi misi pesantren modern. Pesantren modern berbeda dengan pesantren tradisional dalam rumusan visi misinya, namun tetap memegang teguh warisan lama, yaitu pertama, berlandaskan nilai Islam, selalu berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, berorientasi pada masa depan, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mempersiapkan santri menghadapi tantangan zaman seperti teknologi dan globalisasi. Ketiga, yaitu seimbang, menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum, ketaatan ibadah dengan kecakapan hidup. Keempat, dapat diukur. Rumusan misi dibuat terperinci agar keberhasilan bisa dilihat dan dievaluasi. Nah, kemudian contoh nyata penerapan berikut adalah contohnya lengkap penerapan manajemen visi, misi, dan nilai pada sebuah pesantren modern. Contohnya pada pondok
pesantren Darussalam Gontor sebagai rujukan utama ya yang mengadopsi konsep. Nah, di sini akan tetapi kita akan mengambil contoh kasusnya itu pesantren Al-Hikmah. Nah, pesantren ini memiliki visi, contohnya menjadi lembaga pendidikan unggul yang melahirkan generasi muslim yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Penjelasannya dari visi di atas yaitu pesantren ini bercita-cita memiliki lulusan yang tidak hanya pandai agama, tapi juga pandai bersaing di dunia kerja ataupun perguruan tinggi, serta punya akhlak yang baik. Kemudian, misi. Nah, untuk mewujudkan visi di atas, pastinya memiliki misi. Misi yang dijalankan adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan terpadu antara kurikulum pesantren dan kurikulum nasional. Kedua, membina kemampuan berbasis bahasa Arab dan Inggris secara aktif sebagai bahasa pengantar. Ketiga, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab melalui sistem asrama. Nah, keempat, mengembangkan potensi santri melalui kegiatan ekstrakurikuler, seni, olahraga, keterampilan. Nah, kelima, membangun lingkungan pendidikan yang religius, kondusif, dan berbasis teknologi. Nah, penjelasan dari misi di atas adalah langkah nyata. Kalau visi ingin unggul dan bersaing, maka misinya harus ada pembelajaran bahasa asing karena terpadu pada internasional, yaitu kurikulum yang sangat terpadu dan penguasaan teknologi. Ketiga yaitu dari visi, misi, dan terakhir adalah nilai-nilai utama. Nilai yang dipegang teguh dan diajarkan kepada semua warga pesantren. Pertama, keikhlasan, melakukan segala sesuatu karena Allah bukan ingin dipuji. Kedua, kesadaran, hidup tidak berlebihan. Kedua, kesederhanaan, hidup tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, hemat. Dan ketiga, kemandirian, mampu mengurus diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Keempat, ukhuwah, persaudaraan, menganggap semua santri seperti saudara sendiri, saling menolong dan tolong menolong. Kelima, kedisiplinan, menghargai waktu, menaati aturan, tepat waktu ketika ada pengajian. Nah, penjelasan di atas adalah nilai ini menjadi jiwa pesantren walaupun kurikulum berubah atau pengurus berganti, nilai kesederhanaan dan kedisiplinan tidak boleh hilang karena itu ciri khas pesantren. Kemudian cara mengelola visi misi agar berjalan, bagaimana agar visi misi tidak hanya menjadi tulisan di dinding tapi benar-benar hidup. Berikut langkah mudahnya. Pertama, tahap perencanaan. Libatkan semua pihak seperti kiai, pengasuh, staf, bahkan perwakilan orang tua murid. Semua memberi masukan sesuai kondisi. Jangan membuat visi yang terlalu tinggi tapi tidak punya sarana atau guru yang memadai. Harus realistis. Kemudian, rumuskan dengan jelas, gunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit agar mudah diingat. Contohnya, kesalahan menulis visi. Menjadi pesantren terbaik dunia, tapi tidak ada rencana pelatihan guru atau fasilitas yang memadai. Kemudian solusinya, tulis visi bertahap, misal menjadi pesantren rujukan di tingkat provinsi dalam 5 tahun ke depan. Nah, kedua, tahap sosialisasi. Kenalkan sejak awal saat santri masuk, saat rapat guru, di buku panduan, dan di papan pengumuman. Kemudian jadikan materi pembinaan, bahas visi misi
lagi agar semua paham maknanya. Contoh penerapannya, setiap pembukaan kegiatan pembelajaran dibacakan atau disinggung kembali nilai-nilai pesantren agar selalu diingat. 3. Tahap implementasi, yaitu pelaksanaan selaras dengan aturan. Setiap peraturan dan kegiatan harus mendukung visi dan misi. Kemudian contoh jika visi menginginkan santri mandiri, maka aturan asrama mewajibkan santri membersihkan kamar sendiri, mencuci baju sendiri, bukan dibantu orang lain. Contoh visi menginginkan santri berilmu umum dan agama, maka jadwal pelajaran dibagi seimbang antara kitab kuning dan mata pelajaran sekolah. Keteladanan pengasuh dan guru harus menjadi contoh utama nilai nyata tersebut. Jika mengajarkan kesederhanaan, maka guru dan pengasuh pun harus hidup sederhana. 4. Tahap evaluasi. Cek secara berkala apakah kegiatan kita sudah mendekati visi, apakah nilai-nilai disiplin, akhlak sudah terlihat pada perilaku santri. Jika ada kendala, perbaiki langkahnya, tapi jangan mengubah visi dan nilai dasarnya kecuali ada perubahan besar. Kemudian, mengapa ini penting? Pertama, sebagai kompas agar pesantren tidak kehilangan arah di tengah banyaknya perubahan zaman. Kedua, membedakan pesantren dengan sekolah biasa. Identitas pesantren ada pada nilai-nilai Islamnya. Ketiga, pemersatu. Semua warga pesantren punya tujuan dan semangat yang sama. Keempat, kepercayaan masyarakat. Orang tua menyekolahkan anaknya karena percaya pada misi dan nilai yang dipegang pesantren tersebut. Ringkasan singkat untuk penyampaian visi itu mimpi masa depan, misi itu cara kerjanya, dan nilai itu hati atau sifat yang harus dijaga. Manajemen yang baik memastikan mimpi itu jelas, cara kerjanya tetap islami. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembinaan, bahas visi misi ini saat pengajian umum atau kultum pagi agar semua paham maknanya. Contoh penerapannya. Setiap pembukaan kegiatan pembelajaran dibacakan atau disinggung kembali nilai-nilai pesantren agar selalu diingat. 3. Tahap implementasi, yaitu pelaksanaan selaras dengan aturan. Setiap peraturan dan kegiatan harus mendukung visi dan misi. Kemudian contoh jika visi mengingat santri mandiri, maka aturan asrama mewajibkan santri membersihkan kamar sendiri, mencuci baju sendiri, bukan dibantu orang lain. Contoh visi menginginkan santri berilmu umum dan agama. Maka jadwal pelajaran dibagi seimbang antara kitab kuning dan mata pelajaran sekolah. Keteladanan pengasuh dan guru harus menjadi contoh utama nilai nyata tersebut. Jika mengajarkan kesederhanaan, maka guru dan pengasuh pun harus hidup sederhana. 4. Tahap evaluasi. Cek secara berkala apakah kegiatan kita sudah mendekati visi, apakah nilai-nilai disiplin, akhlak sudah terlihat pada perilaku santri. Jika ada kendala, perbaiki langkahnya, tapi jangan mengubah visi dan nilai dasarnya kecuali ada perubahan besar. Kemudian, mengapa ini penting? Pertama, sebagai kompas agar pesantren tidak kehilangan arah di tengah banyaknya perubahan zaman. Kedua, membedakan pesantren dengan sekolah biasa. Identitas pesantren ada pada nilai-nilai Islamnya. Ketiga, pemersatu. Semua warga pesantren punya tujuan dan semangat yang sama. Keempat, kepercayaan masyarakat. Orang tua menyekolahkan anaknya karena percaya pada misi dan nilai yang dipegang pesantren tersebut. Ringkasan singkat untuk penyampaian: visi itu mimpi masa depan, misi itu cara kerjanya, dan nilai itu hati atau sifat yang harus dijaga. Manajemen yang baik memastikan mimpi itu jelas, cara kerjanya tetap Islami. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.